A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu materi PAI kelas 12 semester genap dengan judul waris. Waris, apa itu waris? Nah, waris adalah pengalihan pemilikan harta benda dari orang yang meninggal kepada yang hidup. Jadi ketika seseorang meninggal kemudian meninggalkan harta, maka kepemilikan harta tersebut dialihkan dari orang yang meninggal tadi kepada orang yang masih hidup. Itu yang dimaksud waris. Nah, akan tetapi pemindahan kepemilikan harta tersebut dari orang yang sudah meninggal kepada orang yang masih hidup itu baru bisa dilakukan setelah si ahli waris atau orang-orang yang masih hidup tadi yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal itu menyelesaikan 3 perkara dulu, yaitu menyelesaikan hutang orang yang meninggal, kemudian membayar pengurusan jenazah, dan juga menyelesaikan wasiat dari orang yang meninggal tersebut. Jadi tidak bisa ketika orang yang meninggal tadi meninggalkan harta, kemudian tiba-tiba hartanya langsung dibagikan kepada ahli waris, tidak bisa. Yang pertama harus dilakukan adalah melunasi hutang-hutang yang meninggal tadi jika memiliki hutang. Setelah itu tentu saja pengurusan jenazah harus diselesaikan. Misalkan membeli tanah untuk kuburan atau dan lain sebagainya, pokoknya pengurusan jenazah, atau membeli kain kafan dan lain sebagainya. Nah, setelah itu memenuhi wasiat dari orang yang meninggal tadi. Nah, jika orang yang meninggal tadi meninggalkan wasiat, nah, tetapi wasiat itu tidak boleh disampaikan kepada ahli waris. Jadi tidak boleh orang yang meninggal ini berwasiat bahwa akan memberikan harta ini sebanyak segini kepada keluarganya. Nggak bisa, harus di luar keluarga. La wasiyata li warithin, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Wasiat itu untuk orang-orang di luar ahli waris. Misalkan orang yang meninggal ini ngomong, nanti mobil ini tolong kasih aja buat jadi inventaris madrasah, misalkan seperti itu. Nah, itu kan madrasah bukan ahli waris ya. Nah, seperti itu. Jadi tidak bisa mobil ini buat anak pertama, motor buat anak kedua, gak bisa. Itu bukan wasiat, tidak bisa dipenuhi. Karena untuk ahli waris Allah sudah membagikan secara detail dalam Al-Quran bagian-bagiannya. Nah, setelah hutang terbayar, pengurusan jenazah selesai, juga wasiat terselesaikan, baru bisa membagikan harta sisanya kepada ahli waris. Oh ya, wasiat tadi tidak boleh melebihi 1/3 dari seluruh harta yang dimiliki oleh orang yang meninggal. Selanjutnya ilmu yang membahas tentang waris, tentang perpindahan harta dari orang yang meninggal kepada orang yang masih hidup, disebut ilmu faraid. Dasar hukumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sedetail-detailnya hal tentang waris ini di dalam Quran surat An-Nisa ayat 7 sampai 12, kemudian dilanjutkan dalam ayat 176. Kenapa kok dijelaskan sebanyak ayat itu, kemudian sedetail itu? Kalau kalian baca di Quran surat An-Nisa ayat 7 sampai 12 dijelaskan sampai ibu dapat segini, bapak dapat segini, ibu dapat segini kalau punya anak si mayitnya, kalau gak punya anak, pokoknya dijelaskan sedetail mungkin karena banyak terjadi perselisihan antar manusia dikarenakan harta warisan. Banyak kan sering kita dengar ada si A dan si B berselisih bahkan sampai membunuh karena memperebutkan harta warisan seperti dan lain sebagainya. Wah, pokoknya kacau lah. Karena itu Allah menjelaskan sedetail-detailnya dalam Al-Quran tentang hal-hal pembagian harta warisan. Kemudian dalam hadis juga disebutkan ta'alamu al-faraid. Nah, pelajarilah ilmu faraid, ilmu tentang mawaris. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad. Jadi dari kedua dalil ini, baik dari Al-Quran maupun hadis, bisa kita ketahui bahwa hukum menggunakan ilmu mawaris dalam membagikan harta warisan itu adalah wajib. Memakai ilmu mawaris untuk membagikan harta warisan itu wajib. Karena kalau tidak bakal ada iri hati, bakal ada perselisihan antar saudara. Sedih banget kan saudara atau keluarga saling berselisih, saling marah-marahan, bahkan saling bunuh cuma gara-gara harta. Aduh, itu kacau banget lah pokoknya. Karena itu menggunakan ilmu mawaris dalam membagikan harta warisan itu adalah wajib, walaupun mempelajarinya adalah fardu kifayah. Kemudian jika di Indonesia ini, di Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal-hal tersebut, hal-hal tentang pembagian harta warisan itu dijelaskan juga dalam kompilasi hukum Islam pasal 171 dan seterusnya.
Kan tetapi kompilasi hukum Islam pasal 171 dan seterusnya ini juga sama-sama bersumber dari Al-Quran, hanya saja dijelaskan dengan bahasa Indonesia lah, seperti dengan bahasa yang bisa dimengerti oleh halayak masyarakat Indonesia, halayak umum. Selanjutnya unsur-unsur dari mewaris ada 3, yaitu pewaris, ada harta warisan, dan juga ahli waris. Pewaris ini adalah orang yang meninggal dunia yang meninggalkan harta warisan. Harta warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris, sedangkan ahli waris adalah keluarga atau orang-orang yang masih hidup sepeninggal pewaris. Itu adalah unsur-unsur mewaris. Selanjutnya ketentuan hukum Islam tentang mewaris, ketentuan mewaris dalam Islam. Sebab menerima warisan. Nah, jadi seseorang bisa menerima warisan karena pertama nasab. Nah, jadi karena kekeluargaan atau keturunan, maka seorang itu bisa menerima warisan. Misalkan kekerabatan, ada anak, istri, saudara, orang tua, kakek, bibi, paman, dan lain sebagainya, keponakan, sepupu. Nah, itu adalah menerima warisan sebab nasab. Dan juga bisa menerima warisan sebab nikah. Nah, istri, misalkan kita sudah menikah kemudian kita meninggal, maka istri kita akan mendapat bagian dari harta yang kita tinggalkan. Kemudian wala ini memerdekakan budak, tapi sekarang mah budak udah gak ada ya. Jadi zaman dulu ketika perbudakan masih ada, jika kita memerdekakan budak, kemudian si budak ini tidak memiliki ahli waris, tidak memiliki keluarga, kemudian budak ini meninggal, maka hartanya menjadi milik orang yang memerdekakannya. Seperti itu. Selanjutnya ahli waris. Siapa aja sih ahli waris itu? Nah, ahli waris dari segi nasab, berarti nasab dan pernikahan. Nah, pertama tentu saja dari segi pernikahan, jika saya misalkan laki-laki, berarti dari segi pernikahan yang termasuk ahli waris tentu saja adalah istri saya. Nah, jika kita katakan saja perempuan, yang menjadi ahli waris adalah suami kita. Seperti itu. Kemudian dari segi nasab atau keturunan, yang menjadi ahli waris adalah anak laki-laki dan anak perempuan kita. Kemudian jika anak-anak kita sudah menikah, maka anak laki-laki dan anak perempuan dari anak laki-laki kita adalah ahli waris. Pusing. Seperti itulah pokoknya. Kita punya anak nih, laki-laki dan perempuan. Si anak laki-laki udah menikah, punya anak laki-laki dan perempuan, maka cucu kita, cucu laki-laki maupun cucu perempuan adalah ahli waris. Sedangkan menantu kita atau istri dari anak kita itu tidak termasuk ahli waris. Kemudian tentu saja orang tua kita, ayah dan ibu kita. Selanjutnya ada saudara-saudari kita, baik itu saudara kandung atau saudara seayah. Misalkan ayah kita menikah lagi, misalkan pertama orang tua kita, ayah dan ibu kita nih, kita punya saudara dari ayah dan ibu kita, ada saudara laki-laki, ada saudara perempuan. Kemudian ibu meninggal atau cerai, kemudian ayah kita menikah lagi dan punya saudara lagi dari ayah, nah, maka itu saudara seayah, ini saudara seibu, saudara kandung. Seperti itulah. Kedua-duanya, jika itu saudara kandung maupun saudara seayah, adalah ahli waris kita, baik itu laki-laki maupun perempuan, baik itu saudara maupun saudari. Nah, jika saudara-saudari kita menikah atau saudara ipar kita, nah, itu tidak termasuk ke dalam ahli waris kita. Saudara ipar itu gak termasuk ke dalam ahli waris kita. Tetapi jika saudara kita sudah punya anak, misalkan nih, saudara laki-laki kita punya anak, saudara laki-laki kita punya anak, nah, anak laki-laki, berarti ini tuh apa ya? Keponakan ya? Keponakan, iya keponakan laki-laki kita itu adalah termasuk ahli waris kita. Kemudian paman-paman kita juga, baik itu dari ayah maupun dari ibu, itu adalah ahli waris kita. Kemudian sepupu kita atau anak dari paman, maupun baik paman dari ibu maupun paman dari ayah, itu sama-sama ahli waris kita. Kemudian tentu saja kakek dan nenek, baik itu dari ayah, baik itu dari ibu. Nah, inilah beberapa ahli waris yang ditentukan dalam Islam. Kemudian syarat mendapat warisan. Syarat mendapatkan warisan atau syarat berjalannya hukum waris ini pertama adalah meninggalnya pewaris. Nah, kalau pewaris ini belum meninggal, maka tidak bisa dijalankan pembagian harta warisan tentu saja.
Karena harta warisan itu adalah harta yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal. Nah, jadi syarat pertama adalah meninggalnya pewaris. Kalau pewaris ini sudah meninggal, kalau sudah dipastikan meninggal, maka harta warisannya bisa dibagikan kepada ahli waris. Kalau orang yang masih hidup, misalkan walaupun sudah sakit, itu nggak bisa. Walaupun sedang sakit-sakitan, misalkan itu sakit hati nanti dia, saya masih hidup loh, dianggap udah mati apa, kayak gitu. Nggak mungkin kan? Jadi syarat pertama adalah meninggalnya pewaris. Kemudian syarat yang kedua adalah hidupnya ahli waris. Jadi ahli waris yang bisa mendapatkan harta warisan adalah ahli waris yang masih hidup. Nggak bisa misalkan ada ahli waris yang sudah meninggal tapi dikasih juga ini buat anak saya yang kemarin udah meninggal misalkan. Dia dapat juga kan, saya wakilin, nggak bisa. Jadi yang udah meninggal mah nggak akan dapat harta warisan. Kemudian syarat mendapat warisan yang ketiga adalah tidak termasuk ke dalam tidak termasuk atau tidak ada penghalang untuk mendapat warisan. Apa yang dimaksud penghalang untuk mendapat warisan? Penghalang untuk mendapat warisan adalah berikut ini. Pertama kafir, kedua pembunuhan, yang ketiga perbudakan, kemudian zina. Pertama kafir. Jadi jika ada keluarga kita yang kafir atau yang non muslim, maka tidak bisa mendapat harta warisan dari kita. Misalkan kita meninggal nih, tapi sepupu kita non muslim, maka si sepupu kita ini gak akan dapat harta warisan dari kita, seperti itu. Atau misalkan pembunuh, atau bukan misalkan orang yang kedua yang tidak bisa menerima warisan adalah jika terjadinya pembunuhan. Maksudnya gimana? Misalkan ada seorang anak membunuh orang tuanya demi mendapat warisan, nggak bisa. Si anak ini nggak akan dapat warisan karena anak inilah yang membunuh orang tuanya. Seperti itu. Nauzubillah ya. Parah banget lah kalau ada anak membunuh orang tua. Seperti itu. Atau misalkan kebalikannya, orang tua membunuh anaknya, maka si orang tua ini nggak bakalan bisa dapat harta warisan dari si anaknya. Kenapa? Karena orang tua ini adalah pembunuh terhadap si anak tersebut. Kemudian perbudakan. Nah, tidak bisa juga penjelasan. Perbudakan mendapat harta warisan kecuali jika budak itu telah dimerdekakan terlebih dahulu. Kemudian yang selanjutnya adalah zina. Maksudnya gimana? Ketika seorang laki-laki dan perempuan berzina kemudian melahirkan anak, walaupun mereka akhirnya menikah setelah melahirkan atau menikah saat hamil, maka si anak ini tidak bisa mendapat warisan dari ayahnya. Seperti itu. Begitu juga misalkan li'an ini adalah suami istri misalkan saling menuduh bahwa salah seorang dari mereka telah berzina dengan orang lain. Saling menuduh dengan 4 kali tuduhan, kemudian bersumpah atas nama Allah sehingga mereka tidak boleh rujuk lagi sama sekali, tapi ternyata mereka balik lagi atau bergabung lagi kemudian punya anak, maka si anak ini sama saja dengan anak hasil zina, tidak boleh mendapat warisan dari orang tuanya. Manfaat mewaris. Dengan kita menjalankan hukum Allah ini, salah satu hukum Allah yaitu hukum mewaris, maka insya Allah keluarga kita akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang kedua, tentu saja akan menghindari pertikaian dan menjalankan keadilan, karena bagaimanapun hukum Allah itu adalah hukum yang sangat adil. Walaupun misalkan terkadang tidak terima, kok dapatnya gede banget sih dia, tapi kita tetap yakin bahwa itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kayak gini ya, misalkan bagaimanapun harta yang ditinggalkan oleh pewaris ini harus dibagikan sesuai hukum Allah. Tetapi jika setelahnya misalkan saya dapat harta warisan nih, tapi saya mah udah cukup, yaudah ini buat kamu aja, buat adek, misalkan kayak gitu. Nah itu mah gak apa-apa, tapi langkah pertamanya harus tetap dibagikan sesuai dengan hukum Allah dengan menggunakan ilmu mewaris. Tetapi selanjutnya mau disedekahkan, mau dihibahkan, itu terserah. Itu. Kemudian tentu saja dan menjalankan ilmu mewaris ini, itu kita sudah membantu orang lain. Dan juga yang terakhir itu kita meninggalkan keturunan yang berkecukupan. Apa sih dalilnya? Lupa saya. Ya pokoknya gitulah. Dengan kita menjalankan hukum mewaris, kita meninggalkan walaupun kita meninggal, tapi kita meninggalkan setidaknya uang saku lah.
membuat mereka bisa hidup walaupun beberapa hari misalkan, atau untuk modal usaha dan lain sebagainya. Itu. Tapi ini biasanya orang-orang yang, kalau orang-orang kayak kita mah misalkan orang-orang cukup lah, orang-orang cukup, alhamdulillah, orang-orang cukup biasanya tidak meninggalkan harta yang segitu banyaknya sampai bisa diperselisihkan oleh keturunan kita selanjutnya. Malahan mah biasanya malah ninggalin utang misalkan. Misalkan kita meninggal nih, kita punya anak kita kan setelah kita meninggal ngelunasin utang-utang kita, bukannya dapat harta dari kita. Biasanya ini orang-orang dulu atau orang-orang yang kaya. Orang-orang dulu kan tanahnya punya berhektar-hektar ya biasanya. Nah, seperti itulah. Itu hikmah dari menjalankan mawaris atau ilmu Allah. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk detail penghitungannya, nah, itu kan sebenarnya sudah dijelaskan Allah Subhanahu wa taala ya. Ada orang-orang yang mendapat 1/2, ada yang mendapat 1/3, ada yang dapat 2/3, ada yang dapat 1/6, ada yang dapat 1/8. Nah, detailnya akan kita bahas di minggu selanjutnya. Baik, mohon maaf jika ada kesalahan. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.